Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengolahan data uji perbandingan lebih dari dua populasi menggunakan aplikasi SPSS. Baik, berikut akan diberikan ilustrasi contoh penelitian, yaitu misalnya pemilik perusahaan maju bersama mempertimbangkan 3 orang tenaga pemasaran yang akan menggantikan manajer pemasaran yang telah pensiun. Catatan bulan penjualan ketiga calon tersebut dijadikan pertimbangan untuk memilih salah satu di antaranya. Data penjualan masing-masing calon manajer diambil selama 10 bulan yang dapat didownload di halaman berikut. Pertanyaannya, berapa rata-rata penjualan ketiga calon tersebut? Kemudian, apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan ketiga calon tersebut? Kemudian, rata-rata penjualan calon mana saja yang sama atau berbeda? Kemudian, manakah kandidat yang lebih baik? Pada ilustrasi penelitian tersebut, bentuk datanya seperti ini. Jadi terdapat 3 kandidat yang akan dibandingkan rataan penjualannya. Misalnya, kandidat pertama atas nama Rizal, penjualannya dari bulan Januari yaitu sebanyak 25 produk, pada bulan Februari 22 produk, dan seterusnya. Kemudian untuk kandidat yang kedua, misalnya Ancu, jumlah penjualannya pada bulan Januari sebanyak 26, dan seterusnya. Kemudian kandidat yang ketiga yaitu Andika, jumlah penjualan produknya yaitu seperti ini. Nah, ketiga kandidat ini akan dibandingkan rataannya apakah sama atau berbeda. Kemudian kandidat mana yang akan dijadikan sebagai seorang manajer pemasaran. Baik, berikutnya adalah jumlah anggota sampel dan populasi. Sampel size pada masing-masing kandidat yaitu sebanyak 10 bulan penjualan. Sementara populasinya adalah seluruh waktu penjualan yang telah dilakukan oleh masing-masing calon manajer. Kemudian bentuk hipotesisnya yaitu H0, rata-rata penjualan ketiga calon manajer pemasaran adalah sama. Jadi H0 itu selalu sama. Kemudian H1, minimal ada satu pasang rata-rata penjualan calon manajer pemasaran yang berbeda. Jadi misalnya pasangan si Rizal dengan si Ancu apakah sama atau berbeda. Kemudian pasangan Rizal dengan Andika apakah sama atau berbeda. Kemudian pasangan Ancu dan Andika apakah sama atau berbeda. Berikutnya adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah one way ANOVA karena membandingkan lebih dari 2 sampel yang saling bebas. Dan hanya ada satu faktor saja yang dilihat untuk memilih calon manajer, yaitu masing-masing penjualan kandidat manajer. Kemudian nilai alfa yang digunakan adalah 5%. Oke, baik, selanjutnya adalah silakan dibuka aplikasi SPSS-nya. Oke, kemudian setelah data di-download, silakan import masuk di SPSS dengan cara sebagai berikut. Silakan pilih file, kemudian open, kemudian pilih data. Maka akan muncul kotak seperti ini. Karena ekstensi file yang akan diimport adalah Excel, maka terlebih dahulu pilih tipe filenya di sini. Pilih Excel, kemudian cari file di mana Anda simpan setelah Anda download. Kemudian file yang telah kita download tadi adalah onewayANOVA.xlsx. Kemudian pilih open. Maka akan muncul kotak seperti ini. Silahkan dipilih OK. Baik, datanya sudah berhasil masuk ke SPSS. Kemudian perlu kita ketahui bahwa setiap mengimport data masuk ke SPSS, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan masing-masing variabel dengan cara pilih variabel view. Baik, variabel yang pertama adalah calon.
dan variabel yang kedua adalah penjualan. Tipe masing-masing variabel adalah numerik karena yang diinput adalah bentuknya angka. Kemudian with di sini adalah menyatakan banyaknya digit yang dapat diinput pada masing-masing variabel. Kemudian desimal adalah banyaknya digit di belakang koma. Kemudian label ini digunakan apabila ingin memberikan keterangan pada masing-masing variabel. Kemudian value ini diisi apabila variabel yang diimport adalah variabel kategorik. Dari kedua variabel ini, variabel calon merupakan variabel kategorik, sehingga kita harus mengisi nilai value-nya. Silahkan diklik di sini, maka akan muncul kotak seperti ini. Value 1 merupakan simbol dari kandidat Rizal. Kemudian value 2 itu merupakan simbol dari kandidat Ancu. Kemudian value 3 merupakan simbol dari kandidat Andika. Kemudian add. Nah, setelah semua selesai seperti ini, silakan diklik tombol OK. Setelah Anda masukkan value di sini, lihat kembali di data view. Nah, di sini sudah berubah. 1 Rizal, 2 Ancu, 3 Andika. Anda bisa mengklik tombol ini juga untuk melihat angkanya. Kemudian missing ini diisi untuk apabila ada data hilang. Kolom ini lebar kolom pada masing-masing variabel. Alignment ini adalah rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Kemudian yang paling utama dalam variable view ini adalah measure. Measure di sini untuk menentukan skala pengukuran masing-masing variabel. Coba kita perhatikan. Di measure ini terdapat 3 ukuran, yaitu scale, ordinal, dan nominal. Kalau datanya continue, pilih scale. Kemudian kalau datanya kategori, pilih ordinal dan nominal. Kita perhatikan bahwa pada variabel calon merupakan variabel kategori, sehingga kita memilih ordinal atau nominal. Kemudian, karena kategorinya yaitu Rizal, Ancu, dan Andika tidak memiliki tingkatan atau urutan, hanya mengelompokkan saja, maka kita pilih nominal. Kemudian penjualan, karena penjualan sifatnya numerik dan kontinu, maka kita pilih scale. Oke, kalau variabelnya sudah didefinisikan, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengolah data. Untuk analisis of variance atau one way ANOVA, kita bisa pilih menu analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Selanjutnya, pada kotak dependent list ini masukkan variabel penjualan. Kemudian pada kotak faktor ini masukkan variabel calon. Setelah itu klik kontras. Kontras ini merupakan uji lanjut dari one way ANOVA, tapi hanya digunakan apabila taraf dari faktornya atau perlakuannya merupakan continue. Oke, silahkan di cancel saja. Kemudian kontras ini merupakan uji lanjut dari ANOVA. Kontras digunakan apabila taraf dari perlakuannya berupa continue. Karena di sini taraf perlakuannya hanyalah berupa kategori, yaitu Rizal, Andika, dan Ancu, maka tidak perlu menggunakan uji lanjut kontras atau polinomial. Kemudian cancel aja ya. Berikutnya adalah post hoc test. Post hoc test ini digunakan untuk melihat uji lanjut dari one way ANOVA. Di sini terdapat beberapa metode, yaitu ada LSD, Benferomi, SIDAC, 2K, dan lain-lain. Untuk video kali ini kita menggunakan uji lanjut 2K. Penjelasan detail mengenai metode-metode uji perbandingan pada post hoc test ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Silakan ditekan tombol continue. Kemudian tekan tombol option. Option di sini kita bisa memilih output yang akan dikeluarkan. Silakan dicentang deskriptif. Kemudian continue. Setelah itu tekan tombol OK. Baik, maka akan muncul output seperti ini. Pada output ini terdapat tabel deskriptif, tabel ANOVA, tabel post hoc text untuk multiple comparison atau uji lanjut,
kemudian tabel homogen pada uji lanjutnya. Interpretasi pada output ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.